Salah satu hoax terbesar pertama yang terjadi dalam sejarah Nusantara ada dalam peristiwa bersejarah, yaitu Perang Parekrek, yang terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 di Kerajaan Majapahit. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, terjadi perebutan kuasaan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Untuk memenangkan perang, pihak Wikramawardhana menyebarkan rumor bahwa Bre Wirabumi bukan pewaris sah tahta. Hoaks ini bertujuan untuk membuat rakyat meragukan Bre Wirabumi sebagai pewaris tahta. Sebaliknya, Bre Wirabumi juga menyebarkan hoaks bahwa Wikramawardhana adalah pemimpin yang lemah dan hanya dikendalikan penasihatnya. Akibatnya terjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Parekrek. Walaupun Wikramawardhana menang, perang ini justru melemahkan Majapahit secara keseluruhan, menyebabkan ketidakstabilan politik dan menjadi salah satu faktor utama kemunduran Majapahit sebelum akhirnya runtuh. Tadi itu di era kerajaan, hoaks besar juga terjadi saat awal era VOC, yaitu saat Sultan Agung menyerang Batavia pada 1628 sampai 1629. VOC menyebarkan berbagai berita hoaks untuk menghancurkan moral pasukan Mataram. Yang pertama, mereka menyebarkan berita palsu kalau pasukan Mataram sudah kalah di daerah lain, yang membuat prajurit jadi kehilangan semangat. Yang kedua, mereka juga menyebarkan isu adanya pengkhianatan dalam pasukan Mataram, yang menyebabkan ketidakpercayaan di antara para prajurit. Dan yang ketiga, VOC bahkan menyabotase logistik Mataram dengan menyebarkan hoaks bahwa makanan mereka telah diracuni, membuat banyak prajurit kelaparan sebelum bertempur karena takut makanannya telah diracuni. Dan hoaks-hoaks yang dibuat oleh VOC tersebut mengakibatkan serangan Mataram gagal dan VOC semakin kuat di Batavia. Ini salah satu contoh hoaks pertama pada era VOC. Mendekati era kemerdekaan, ada juga hoaks besar yang terjadi, yaitu surat palsu Sultan Hamengkubuwono II tahun 1810. Saat itu, Kesultanan Yogyakarta masih di bawah pengaruh kolonial Belanda. Untuk melemahkan posisi Sultan Hamengkubuwono II, Belanda memasukkan surat yang seolah-olah ditulis oleh Sultan. Dalam surat itu, Sultan disebut meminta bantuan Inggris untuk melawan Belanda, padahal sang Sultan tidak pernah menulis surat semacam itu. Belanda lalu menggunakan surat palsu ini sebagai alasan untuk menggulingkan Sultan Hamengkubuwono II dan mengasingkannya, sehingga kekuasaan Kesultanan Yogyakarta semakin melemah. Ya, itu tadi beberapa kisah hoaks yang terjadi dalam awal sejarah Indonesia. Dari era kerajaan, era kolonial, era kemerdekaan, sampai saat ini hoaks selalu menjadi bagian dari strategi politik dan peperangan yang mengakibatkan hancurnya suatu pihak. Menurut gua sih saat ini lebih mengerikan ya, karena hoaks yang kita konsumsi saat ini bukan datang dari musuh negara, tapi justru datang dari saudara satu negara yang ingin memecah belah negara kita.